Kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami gak lepas daripada pergumulan. Tapi biarlah kami ini yang sering kali tidak percaya, biar firman-Mu mengajar kepada kami agar kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Dan kami mengamini apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, bisa dengan seksama memperhatikan dengan teliti akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang haus untuk senantiasa mengasihi firman-Mu, dengan mendengarkan firman-Mu, membaca, kami menyelidiki, bahkan kami merenungkan dan bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, yang menyampaikan, yang mendengarkan sungguh-sungguh mendapat berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya 100% berhasil senjata rahasia Yesus, ya, yang diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan baca bersama-sama silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-11 kita sama-sama. Tidak ada di slide ya, jadi kita mesti buka firman Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama atau ganjil, Bapak Ibu sekalian baca yang genap. Nanti ayat ke-11 kita sama-sama. Matius 4 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab memberikan perikop dengan judul pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kedua, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita enggak lepas dari namanya tantangan, rintangan, kesulitan, pencobaan, bahkan penderitaan, ya. Dan kita nggak bisa komplain kepada Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Karena ini semua adalah natur kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau hari ini kita ada keselamatan, ada keamanan, ada kesehatan, kita mendapatkan kehormatan, kemurahan, dan terpenuhinya keinginan-keinginan kita di dalam hidup kita, itu adalah anugerah Tuhan, itu kebaikan dan bonus daripada Tuhan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, pencobaan dan penderitaan itu di dalam hidup kita. Senjata apa yang kita persiapkan? Senjata apa yang kita miliki dan senjata apa yang akan kita pakai? Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, sesudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak langsung melayani, tetapi dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini mencatat peristiwa penting ini dan apa? Memperlihatkan peperangan spiritual yang pertama yang dicatat secara eksplisit. Yang hari ini kita bisa lihat di dalam poin yang pertama bahwa ada 3 pencobaan, ada 3 makna, lalu ada 3 jawaban dan ada 3 pesan, tapi sumbernya itu cuma 1, ya. Yang pertama, 3 jenis pencobaan. Yang pertama, mengubah batu menjadi
roti ayat ketiga. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi apa? Roti. Ini adalah pencobaan jasmani, fisik, rasa lapar. Kita butuh makan, ya. Setiap kita yang hidup perlu makan. Itu yang pertama. Yang kedua, melompat dari hubungan bait Allah, ya. Ayat yang keenam. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ya ada tertulis dikatakan, ya, bahwa nanti akan diperintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini jenis pencobaan mencobai Allah, kesombongan rohani, uji iman secara tidak benar. Yang ketiga, menyembah iblis demi kuasa dunia. Ayat ke-9, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Jangan amin ya, ini perkataan iblis kepada Yesus. Kalau dia berkata kepada Abraham, kita boleh aminin. Ini jenis pencobaan apa? Ambisi kekuasaan. Jadi kita perhatikan 3 pencobaan ini. Karena berikutnya saya tidak akan bilang ini pencobaan pertama. Yang pertama itu batu menjadi roti. Yang kedua, lompat dari hubungan bait Allah. Yang ketiga, menyembah iblis demi kekuasaan duniawi. Lalu yang kedua, 3 makna pencobaan. Yang pertama, iblis ingin Yesus apa? Menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Jika engkau anak Allah, boleh tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi? Boleh, ya. Tapi kalau dilakukan berarti menuruti keinginan iblis. Ini yang tidak boleh. Iblis tidak boleh memerintah Yesus, iblis tidak boleh memerintah setiap kita anak Tuhan, apalagi memerintah kepada Yesus. Yang kedua, ya, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dia ingin mencoba memanipulasi firman Tuhan. Sebab ada tertulis untuk apa? Untuk membuat tindakan spektakuler agar apa? Agar Yesus membuktikan dirinya. Itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga, iblis menawarkan jalan pintas, kompromi, ya, untuk mendapatkan kuasa dunia tanpa jalan salib. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini naik ke atas kayu salib. Jika engkau sujud menyembah kepada aku. Lalu ada 3 jawaban dari 3 pencobaan itu. Yang pertama, manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ayat yang keempat. Yang kedua, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu jawaban Tuhan Yesus. Yang keempat, ada 3 pesan. Yang pertama, bahwa ketergantungan kepada firman Tuhan ini lebih penting daripada terpenuhinya kebutuhan jasmani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memanipulasi firman Tuhan atau mencobai Tuhan demi pamer iman atau pengakuan orang lain. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada Allah tidak bisa dikompromikan, ya, demi apa? Demi kekuasaan atau kemuliaan duniawi. Nah, dari semuanya itu yang kelima ada satu sumber. 3 jawaban yang Tuhan Yesus berikan pada waktu dia dicobai, satu sumber, yaitu kitab suci, yaitu kitab Ulangan. Ada tertulis, ada pula tertulis, sebab ada tertulis, ya. Dari peristiwa ini, dari pencobaan yang Tuhan Yesus alami ini, ya, kita bisa belajar yang pertama bahwa pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja. Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita pengikut Kristus. Yang kedua, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tuhan Yesus dicobai tapi dia menang terhadap pencobaan itu. Yang ketiga, Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan ini tidak berasal daripada Tuhan, tapi berasal daripada si pencoba itu, yaitu si iblis. Yang keempat, Tuhan memakai pencobaan ini apa? Untuk apa? Sebagai ujian. Ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Yang kelima, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Garis bawahi, pencobaan biasa, bukan luar biasa. Ini dicatat dengan baik-baik. Lalu yang keenam, Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu ingat juga baik-baik, ya. Tidak akan melampaui kekuatan diri kita. Yang ketujuh, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk menanggung pencobaan itu. Ya, Tuhan kasih solusi bagi kita kalau kita mau bergantung kepada Dia. Lalu Pak, sumber pencobaan. Satu, dari diri sendiri. Biasa saya suka lihat tuh ya di grogol itu, waduh.
itu kan kendaraan kiri kanan luar biasa, ada jembatan penyeberangan. Nah ini orang cari mati, udah harus lewat jembatan penyeberangan, dia lewat situ ya ketabrak lah. Itu apa? Datang dari diri sendiri, atau udah tepat tahu di sana ada tempat lokalisasi gitu. Harusnya lewat kemana? Dia muter lewat sini tiap hari. Ini apa? Jatuh di dalam dosa. Itu diri sendiri. Yang kedua orang lain. Bisa dari sisi pakaian wanita gitu. Pakainya ketat, bagian depan tuh meronta-ronta gitu ya. Atau pakai rok bener long dress gitu. Belahannya dari bawah sampai ke atas gitu. Enggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Betul? Bawa laki-laki ke dalam cobaan. Atau misalnya nih, ini saya ingat terus ya, ada bos Asaba dulu Budiarto Angsono tahun 2003 ya, dia bersama dengan pengawalnya dari Kopassus gitu ya, ditembak oleh oknum marinir 4 orang. Siapa yang perintahkan? Yaitu namanya Gunawan Santoso, bukan Budiono Santoso ya, ingat baik-baik, Gunawan Santoso ya, diperintahkan. Ini dia melarikan diri gitu, dia ketangkep ya pada bulan September 2003 di rumahnya di mana, di Jalan Kartini, nggak jauh dari Pastoris. Sehingga sampai hari ini saya ingat gitu, dia ditangkap di sana. Itu dari orang lain merencanakan kejahatan terhadap mertuanya. Bisa juga dari alam, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi yang baru-baru ini di Iran. Lalu dari dunia ini, sistem dunia yang menawarkan kenikmatan kepada setiap kita, atau bisa datang dari iblis. Misalnya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Ayub juga dicobai oleh iblis. Ya, itu bisa terjadi kepada setiap kita. Yang kesembilan, bahwa ada berkat yang tersembunyi dalam setiap pencobaan yang kita alami. Itu apa? Kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketekunan, ya, tahan uji, pengharapan. Kita bisa lebih matang, menjadi sempurna dan utuh. Kita tidak kekurangan satu apapun, dan kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Dan yang ke-10 apa? Jawablah pencobaan-pencobaan itu dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah senjata rohani. Bagian yang kedua, setiap kali Yesus dicobai, ya, dia menjawab ada tertulis, ada pula tertulis, sebab ada tertulis. Ayat 4, 7 dan 10. Dia tidak merespon dengan apa? Dengan logika. Dia tidak membalas dengan apa? Kuasa adikodratinya, tapi dengan kutipan firman Tuhan. Bahkan ketika iblis mengutip firman Tuhan, dia tetap jawab dengan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata utama untuk melawan pencobaan, untuk melawan iblis. Yang pertama di dalam ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ini kutipan dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Saat Tuhan mengajar bangsa Israel bahwa ketergantungan sejati itu bukan bergantung kepada kenikmatan jasmani, makanan, tapi bergantung kepada firman Tuhan. Roti, makanan, ya, materi, kenyamanan hidup itu adalah kebutuhan fisik, tapi firman Tuhan itu adalah kebutuhan rohani yang utama. Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan itu adalah kebutuhan rohani yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Yesus menegaskan hidup yang sejati dan penuh tidak bergantung hanya kepada apa? Hal-hal duniawi, tetapi disandarkan pada hubungan dengan Allah dan juga firman-Nya, yaitu kehendaknya, janjinya, yaitu kebenarannya. Nah, kompensasinya mereka sudah terima. Bangsa Israel sudah terima kompensasi daripada Tuhan, ya. Bagaimana mereka akan hidup? Mereka bertambah banyak. Mereka akan masuk negeri perjanjian yang kaya itu. 40 tahun Tuhan memimpin mereka, menyertai mereka, memberkati mereka. Ada tiang api, tiang awan. Mereka makan mana, mereka makan daging. Baju mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Itu berkat yang sudah mereka terima yang berasal daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-7. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di sini Yesus mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-16. Nah, ayat ini menekankan apa? Larangan untuk menguji Tuhan, ya, dengan sikap tidak percaya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka menuntut air. Lalu apa? Mereka menuntut air itu seolah-olah apa? Harus dibuktikan dengan kehadiran Tuhan. Nah, ini yang diminta oleh mereka pada waktu ada di masa Yesus menolak, ya, menggunakan
kuasa Allah secara sembrono dan membuktikan bahwa untuk membuktikan sesuatu, dan ini menandakan bahwa ini ketaatan sejati daripada Yesus Kristus. Dia tidak mau pakai sembarangan kuasa yang ada di dalam dirinya. Nah, ayat ini mengajarkan iman yang benar tidak menuntut tanda atau bukti tambahan, melainkan percaya penuh kepada karakter dan janji daripada Tuhan. Waktu kita mencobai Tuhan, artinya kita merendahkan iman kita menjadi kontrol atas Allah, bukannya kita taat kepada Allah. Nah, itu dia kalau kita mencobai Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 10. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kutipan Ulangan 6 ayat 13. Ya, ayat ini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak ditakuti, disembah, dilayani, karena Dialah satu-satunya Allah. Yesus menegaskan bahwa penyembahan tidak bisa diberikan kepada siapapun dan kepada apapun selain kepada Allah. Ibadah itu adalah bentuk tertinggi dari Dari kesetiaan dan penyembahan diri kita kepada Allah. Kedua ayat ini di dalam Matius dan juga Ulangan menegaskan monoteisme yang sejati, bahwa Allah itu hanya satu, hanya Allah yang layak menerima takut kita, ibadah kita, komitmen kita. Hanya Allah saja yang perlu disembah, dan bentuk kompromi di dalam hal penyembahan itu adalah pengkhianatan terhadap otoritas ilahi. Nah, inilah senjata Yesus Kristus, senjata rahasia Yesus Kristus, 100% berhasil. Itu firman Tuhan, Alkitab, firman Allah. Nah, apa senjata rahasia kita? Apa senjata rahasia kita? Apa yang kita andalkan pada waktu pencobaan itu datang di hadapan kita? Apakah kepintaran kita yang kita andalkan? Apakah kekuatan fisik kita? Apakah pengalaman kita? Apakah materi kita, kedudukan kita, jabatan kita yang kita andalkan? Kalau itu yang kita andalkan, ada satu pribadi, satu contoh pribadi hampir memiliki semua yang saya sebutkan ini dan apa yang dikatakan oleh dia. Raja Salomo intelektualnya, kepintarannya kepadanya luar biasa. Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak minta kaya, tapi dia minta hikmat. Tuhan berikan untuk mengadili orang-orang Israel. Contohnya misal 2 orang wanita punya bayi masing-masing satu mati gitu Lalu memperebutkan bayi ini datang di hadapan Salomo. Kata Salomo, belah aja gitu. Ibu yang melahirkan bayi itu nggak tega, kasih ibu yang sana aja karena dia yang melahirkan bayi itu. Kata Salomo, kasih kepada ibu itu. Itu hikmat daripada Salomo. Lalu dia menguasai ilmu tumbuh-tumbuhan, binatang, karya tulisnya, sastranya luar biasa. Orang yang pandai, tidak ada di muka bumi firman Tuhan mengatakan demikian. Kekuatan fisik, Alkitab tidak mencatat kekuatan fisik daripada Salomo. Beda dengan Simpson, begitu kuat dan luar biasa. Pengalamannya, leadershipnya luar biasa. Benar menjadi raja dalam usia muda, dan kemakmurannya itu terjadi sepanjang masa. Tidak ada raja yang begitu makmur dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu pengalaman spiritualnya, Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Satu waktu dia minta hikmat, kedua waktu dia bangun bait Allah. Lalu pengalaman hidup pribadi duniawinya. Punya istri 700, gundiknya berapa? 300. Saya bayangkan 1000 gitu Kalau satu hari datang ke istrinya yang pertama itu, baru tahun keempat ketemu dia lagi nih. Si A, si B, sampai si Z nih. Hari ini si Z ulang tahun nih, bukan Z itu Nah, si Z itu siapa? AA, AB, sampai ZZ gitu Begitu tahun yang keempat balik lagi ke si A itu. Belum sampai 4 tahun itu. Di sini udah lupa tuh namanya siapa tuh. Ini kalau jadi jemaat GKBJ, cabang Yerusalem gede banget Istrinya udah 1000, kita nggak sampai 1000. Nah, istrinya banyak pengalaman duniawinya. Lalu pengalaman sosial diplomasinya, hubungan banyak dengan kerajaan. Lalu materinya, warisan daripada bapaknya aja Daud gitu Ada 100.000 talenta emas, ada 1 juta talenta perak. Saya udah hitung emasnya aja ada 413 sekian miliar US dollar. Lalu peraknya 41,04 miliar US dollar. Kalau digabung jadi 454,5
miliar US dollar. Elon Musk hartanya saat ini ya ada 386,5 miliar US dollar. Dari peninggalan Daud aja Elon Musk orang terkaya dunia ini kalah kaya. Nah, penghasilannya dia 1 tahun 666 talenta emas dikali 1 talenta itu 34,2 kilo dikali 1000 ya, dikali emas hari ini 2 juta biar gampang hitungnya. Berapa? 45,288 triliun. Penghasilan 1 tahun orang yang kaya. Belum lagi penghasilan harta dia yang lain sebagainya. Lalu kekuasaannya, jabatannya, kedudukannya, Raja Israel dan Yehuda, pemimpin spiritual, pemegang kekuasaan politik dan diplomatik, pengadil dan hakim tertinggi, pemimpin militer, begitu luar biasa. Apa yang mau kita andalkan? Apakah kita mau mengandalkan kepintaran kita? Ya, sia-sia. Ya, apa yang mau kita andalkan? Ya, kekuatan fisik kita juga sia-sia. Atau kita adalah pengalaman kita, materi kita, atau kedudukan kita sia-sia belaka. Karena Salomo yang hampir sempurna ini, yang begitu pintar, yang pengalamannya luar biasa, yang materinya banyak, dan bahkan punya kedudukan yang begitu tinggi. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau kita andalkan semua itu, maka akan menjadi sia-sia. Maka kita perlu mengandalkan apa yang diandalkan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, firman Allah. Ada satu slide ya, saya dalam hidup saya ini begitu memberkati saya. Nanti pulang baca ya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini mempengaruhi hidup saya ya. Tuhan pakai burung gagak. Dulu saya punya konsep orang akan berkati saya, mungkin orang kaya yang mampu dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak apa. Tuhan bisa pakai apa saja gitu ya. Burung gagak ini dikenal dengan simbol kematian dan pertanda buruk, pembawa sial. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, burung gagak itu ada di sekitar bangkai di pemakaman. Jadi kayaknya horor banget gitu ya. Dianggap berkaitan dengan ilmu hitam karena dipelihara oleh para penyihir, makhluk supranatural. Dia pemakan bangkai. Ya, makanya dia termasuk di dalam Imamat 11 ayat 13 sampai 15 itu binatang yang dinajiskan oleh Tuhan. Dia agresif dan menyerang. Tapi burung ini burung yang pinter. Bisa kita punya satu toples, kita isi air setengah, di sini banyak batu. Burung ini akan isi toples itu dengan batu sehingga airnya itu naik, lalu dia bisa minum. Begitu luar biasa burung ini. Dan burung ini punya kemampuan ingatan yang luar biasa. Ya, tanda kutip dia bisa menyimpan dendam itu ya. Bukan setahun, 2 tahun, bisa sampai 17 tahun. Profesor John Maslow dari Universitas Washington pernah mengadakan eksperimen. Dia pakai topeng ogre, ya. Dia tangkap burung-burung gagak, ya. Setelah ditangkap dia lepaskan. Burung itu ingat bertahun-tahun. Begitu ada orang yang pakai topeng ogre itu, dia akan menyerang dan bahkan dia bisa mentransmisikan informasi ini kepada keturunan, sehingga waktu dia lihat ada orang pakai topeng ogre, dia akan diserang. Ingat, sampai 17 tahun. Nah, burung ini sepertinya begitu banyak keburukannya. Tapi Tuhan pakai burung ini dengan luar biasa. Untuk apa? Memelihara hambanya. Pagi siang bawa roti dan daging bagi Elia, dan Elia minum di sungai Kerit. Waktu saya menyerahkan diri tahun 98, saya datang, bos saya mau menyerahkan diri, bos saya ngomong, kamu mau makan apa, Bun? Dia orang Kristen loh. Ingat baik-baik, bos saya orang Kristen. Kamu mau makan apa? Saya sekilas aja ya. Ya, saya ini kan juga pengerja di gereja, jadi tahu kehidupan hamba Tuhan. Saya jawab, ya saya makan nasi gitu ya. Udah berjalan waktu, akhirnya saya sekolah 99 saya sekolah teologi, 98 saya nggak diizinkan karena gembala sidang saya mesti pantau saya selama 1 tahun. Di gereja yang dipercayakan dikerjakan dengan baik apa enggak? Kalau enggak dikirim. Ya, padahal kita jadi pengerja jemaat dewasa, rangkap ini itu dan lain sebagainya. Nah, 99 saya sekolah teologi ya. 1 tahun gereja kasih beasiswa, setelah itu saya nggak ambil ya. Berikutnya, siapa jadi sponsor saya? Nggak ada sponsor.
Ya, punya duit gak ada, ya duit habis buat keluarga, yang sakit ini orang tua dan lain sebagainya. Ya, Tuhan pakai loh pendeta saya kadang-kadang diberkati gitu ya, memberkati saya. Dan ada seorang ibu ya, II kami dari Semu gitu ya, kerja di DART, tiap bulan dia kirim tuh. Waduh, lo bisa nangis loh. Makanya saya belakang kalau nyanyi dengar padu saya bisa nangis ya. Kenapa Tuhan begitu ajaib ya. Dia pelihara kita. Waktu saya nikah kontrak di rumah ya, Jalan Abdullah pinggir kali 2 juta 1 tahun. Saya dengan istri 10 tahun pindah-pindah. Masih ada yang ke-11, dengan orang tua saya itu 17 nih. Bisa ada yang ke-18 ya. Makanya saya mengatakan kalau ada yang mau menyerahkan diri ya, takut susah, takut menderita, jangan jadi hamba Tuhan ya. Jangan jadi hamba Tuhan. Pindah-pindah 10 kali, punya anak 1, 2. Wah, nggak gampang sakit, ya. Masuk rumah sakit, awal-awal kita jadi hamba tuh nggak gampang loh ya. Yang pikir apa biayanya, begitu masuk harus kelas 3 tuh, ya. Kalau di Saint Kalorus ada kelas 4, ya. Di tempat lain cuma kelas 3, masuk ke sana, nggak tahu biayanya mau dibayar pakai apa. Oh Tuhan pakai orang yang nggak dikenal. Sampai hari ini juga kalau dia datang di sini saya nggak kenal dia, tapi itu yang bayar loh. Waduh, luar biasa. Masuk lagi yang kedua. Ya, mau kelas 3 nggak ada, dia kelas 2, kelas 1. Ya kita tunggu ruang isolasi. Siapa yang bayar? Bisa tahu-taunya dari jemaat dari gereja yang lama datang cari, wah anaknya gue di Lebang Sabun masuk rumah sakit, dia cari-cari nggak ketemu, ini ketemu di lorong. Ya, anak lu nggak ada kamarnya, ya nggak, belum ada kamarnya, belum ada kelas 3. Dia pergi deposit kelas 1 loh. Waduh. Ya, Tuhan begitu luar biasa. Anak sekolah. Ya, anak saya sekolah di SDK 2, SMBK 2, Semak 1 ya. Kadang-kadang nyangkut di kepala sekolah, kadang-kadang nyangkut di yayasan. Kami ini bayar ya 50%. Ya, paling banyak 60%. Uang bangunan 50%. Dibikin flat 6 kali, dicicil lewat loh. Saya udah berjanji kepada anak-anak saya nggak bisa kasih harta warisan. Saya bisa kasih studi aja. Makanya biaya kami begitu besar di pendidikan. Berikan yang terbaik kepada mereka. Ya, lagi anak sakit gitu ya. Anak saya kan ada yang skoliosis waktu masih kecil gitu. Jadi buat ibu-ibu anaknya yang masih kecil jangan bawa tas gede-gede kayak mau ke luar negeri. Itu bikin skoliosis gitu. Kita yang bawa ya. Bukan kita mau mendidik anak, lu didik anak kita skoliosis gitu. Bawah sampai ke atas begitu ya. Biaya beli breastnya itu, wah berapa puluh juta gitu. Udah di korting sampai apa? Tinggal 33 juta. Saya punya uang 10 juta gitu ya. Ini dari 33 di korting lagi jadi 30 juta. Dokternya udah ngambil untung, yang marketingnya udah nggak ambil untung. Tetap punya 10 juta. 20 jutanya dari mana? Ya kita nggak tahu gitu ya. Pergumulan ini nggak ada yang tahu. Bisa di kantong persembahan 10 juta apa 20 juta saya lupa. Bisa ada tamu tinggalin di rumah 10 juta loh. Ya, 30 juta. Tuhan kita begitu luar biasa. Saya studi S2 MTH. Ya, siapa yang biayain? Tuh, mantan bos saya. Ya. Tuhan begitu baik. Hari ini anak saya ada di luar negeri. Ya, bergumul. Saya nggak pernah mengecilkan cita-cita anak kami gitu. Dia mau kita gumul sama-sama. Ya, ikut edu fair. Wah, dolar tuh semuanya. Tapi dia minta link yang beasiswa. Masuk, wawancara, bikin esai, dan lain sebagainya. Diterima. Kita bayar 35%. Dom tahun yang pertama gratis. Tiap bulan dapat 48.000 yen untuk setengah tahun. Nah, tahun yang kedua mesti keluar. Harus kos sendiri, biaya hidup sendiri. Tapi puji Tuhan punya izin kerja. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Asal kita mengimani, kita mengamini, ya, itu bisa terjadi kepada siapa saja, bukan saja kepada hamba Tuhan, kepada setiap kita yang percaya. Kalau engkau hari ini ada tantangan, rintangan, kesulitan, pencobaan, penderitaan, peganglah Tuhan dengan erat-erat, percayalah kepada firman-Nya, genapi firman-Nya dalam hidup kamu sehingga engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita genapi, firman Tuhan itu dalam hidup kita. Itu yang
kedua. Yang ketiga, firman Tuhan itu sama dengan pernyataan Tuhan tentang dirinya, ya. Firman Tuhan adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, yaitu apa? Pribadinya, ya, perjanjiannya, perintahnya. Maka jika kita melalaikan firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak percaya kepada firman Tuhan, kita prioritas firman Tuhan itu kesekian dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita melalaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam di dalam firman Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan. Dan bukan saja kita mengenal Tuhan, tapi pikiran kita dapat dibentuk dengan pikiran daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh John Stott di dalam bukunya The Bible, Book for Today, tetap berlaku sampai pada hari ini. Firman Tuhan bukan saja menuntut kita kepada keselamatan, tapi menolong kita bertumbuh. Waktu kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan itu mengajar kita. Tadi kita tidak tahu menjadi tahu. Waktu kita tahu mungkin, bukan saja mengajar, tapi mengoreksi kita, ya, hidup kita dikoreksi, dinyatakan kesalahan. Mungkin pikiran kita, ya, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita taat, kita diperbaiki, ya, diperbaiki hidup kita. Bukan saja diperbaiki, mendidik kita di dalam kebenaran daripada Tuhan. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini, tapi kita serupa dengan Kristus. Dan kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Dan firman Tuhan ini, kita yang melayani akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Max Lucado di dalam bukunya Just Like Yesus, dia mengatakan demikian. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, dan berpikir sama. Ini siapa? Ini suami istri. Ya, lu makin mirip lu, ya. Yang sanguin agak jadi kolerik gitu, yang kolerik agak sanguin. Sifat-sifat kita, karakter kita jadi agak sama. Sehingga kan makin tua kita makin jalan enak kan? Ya, makin tua. Kalau 5 tahun pertama ribut mulu, tapi makin lama harusnya makin baik. Ini kata Max Lucado. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengambil pikirannya, prinsipnya, sikapnya. Kenapa? Kita menyerap hatinya. Kalau kita punya relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus peroleh firman Tuhan ini. Bagaimana caranya? Di dalam Kambio mengajarkan kepada kita, pertama, dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita baca firman Tuhan. Ketiga, kita selidiki. Keempat, kita hafalkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita renungkan firman Tuhan. Masalahnya kalau kita dengar voice doang nih Alkitab, ya, kita cuma dapat 5%. Ya, bisa set selanjutnya 5%. Kalau kita baca, ya, itu cuma 15%. Kalau kita dengar tuh lu mesti 20 kali dengar tuh, baru dapat 100%. Kalau baca 15%. Kalau kita selidiki 35%. Berarti 3 kali kita mesti selidiki firman Tuhan. Lalu kita hafal firman Tuhan dapat 100%. Lalu kita renungkan firman Tuhan. Lalu harus punya hati yang lapar dan haus. Hari ini banyak orang gak baca Alkitab karena gak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak bolong-bolong kita malas baca firman Tuhan. Hari ini kan kita mesti baca dari 2 Tawarik pasal 13 dan 14. Pasal 13 itu 22 ayat, yang 14 itu ada 15 ayat, ya, tentang 2 raja, Abia dan Asa. Nah, kita mesti baca firman Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Lalu menerima dengan segala kerelaan. Lalu sikap kita setiap hari menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu. Lalu menerima dengan rehat hati, dengan lemah lembut, dan lalu dengan taat dan mau melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ingat pada waktu pencobaan itu datang di hadapan kita? Ya, tadi kan Elwi udah mengatakan hidup kita seperti ini nih. Nah, kalau itu datang, apa yang kita ingat? Kepintaran kita, kekuatan kita, ya, materi kita, pengalaman kita, kedudukan kita, ya, apa yang kita ingat?
Dalam pelayanan saya melayani orang-orang pada masa akhir-akhir hidup mereka. Apa yang mereka ingat? Apa yang menjadi pesan mereka? Ya, seorang ibu yang saya injili anak-anaknya, 3 anaknya saya injili nih. Apa pesan ibunya sebelum dia meninggalkan dunia? Anak-anak harus percaya kepada Yesus Kristus. Jadi waktu saya injili 3 orang ini percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau sebelum kita meninggal ada keluarga kita yang belum percaya, lo kasih aja itu surat wasiatnya, lu mesti percaya kepada Kristus gitu. Ya, 3 orang ini percaya kepada Tuhan. Seorang ibu yang ada di rumah sakit Cipto, ya, pada siang hari ini saya datang di hadapan dia, persiapkan dia. Apa pesan dia? Dia mau kedua anak perempuannya hidup rukun-rukun, karena faktanya kedua anak ini tidak hidup dengan rukun. Seorang ibu yang di rumah anaknya, ya, pesannya apa? Anak-anak harus hidup rukun dan dia mau suaminya percaya kepada Tuhan. Saya injili suaminya mau percaya kepada Tuhan. Seorang ibu, ya, ibu yang lain di rumahnya akhir-akhir hidupnya, apa yang dia sering serukan kepada Tuhan? Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Itu yang diteriakan. Dan yang kedua, dia mau berdamai dengan putrinya, ya, yang sampai hari matinya itu tidak pernah terjadi. Bahkan dia sampai, kalau saya salah saya minta maaf, saya akan sujud kepada putrinya. Saya udah bicara 6 mata, tapi itu tidak pernah terjadi. Mama saya persiapkan, anak-anak udah ngumpul. Saya bilang, Ma, ada pesan apa? Gak dia lihat anaknya satu-satu, dia gak ada pesan. Ya, papa mertua saya, waktu saya persiapkan di rumah sakit, ini anak-anak udah ngumpul nih. Ada papa punya pesan apa? 1, tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, ya, harus mengasihi mamamu. Itu pesan terakhir papa mertua saya. Mama mertua saya ini udah banyak yang dilupakan. Hari ini gak sadarkan diri di ruang ICU di rumah sakit Sudarso, Pontianak. Sebelum dia keadaannya begini, udah demensia, apapun dilupakan. Anak dibilang cucu, udah makan dibilang belum makan. Tapi dia gak pernah lupa, setiap pagi bangun dia berdoa di hadapan Tuhan. Meskipun di dalam keadaan demensia. Napoleon, ya, dia menyesal tidak baca buku Sun Tzu of War. Kalau dia baca lebih cepat, dia tidak akan pernah kalah. Tapi penyesalan dia yang terbesar dalam hidupnya apa? Dia tidak pernah membaca Alkitabnya yang ada di laci di kamar tidurnya. Samuel Gordon di dalam bukunya Quiet Stock on Service, dia banyak bikin buku seri Quiet Stock, ya, on service, on prayer, on home ideal, on following the Christ, ya, on power, Quiet Stock with words winner dan lain sebagainya. Itu serinya dia. Di dalam bukunya dia mengatakan dia mengenal seorang wanita, ibu yang sudah tua, yang menghafal banyak ayat Alkitab di dalam hidupnya. Sampai akhirnya karena usia ingatannya berkurang, dengan cuman ada 1 ayat yang dihafal, yaitu dari 2 Timotius 1 ayat 12 yang bunyinya, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang sudah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya apa? Hanya 1 frase yang dihafalkan, dia berkuasa memeliharakan. Dan sampai akhirnya dia sekarat, mulutnya tetap bergetar. Dan ada 1 kata yang berulang-ulang yang diucapkan oleh dia, yaitu apa? Him, dia. Ya. Lalu Gordon mencatat dan berkata, ibu ini melupakan seluruh ayat Alkitabnya kecuali 1 kata, dan dalam 1 kata itu dia memiliki seluruh isi Alkitab. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, ya, hafalkanlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tozer mengatakan demikian, kalau kita orang yang haus kepada firman Tuhan, bahwa ada 2 sisi utama yang diperlukan bagi orang yang haus rindu mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Pertama apa? Mengenal firman Tuhan. Di luar itu tidak ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua apa? Kita butuh diterangi oleh Roh Kudus. Karena tanpa penerangan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kebenaran firman
Tuhan. Biarlah khotbah ini, seri membaca firman Tuhan ini adalah seri yang terakhir. Kita punya komitmen yang satu, dengar firman Tuhan. Ya, yang kedua, kita apa? Baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan dalam hidup kita. Lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah setiap diri kami, anak-anak Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberikan firman-Mu. Biarlah kami punya hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan, membaca, menyelidiki, kami menghafal firman Tuhan, kami merenungkan bahkan melakukan dalam hidup kami. Ada banyak kali kami mengandalkan kepintaran kami, kekuatan fisik kami mengandalkan pengalaman kami, materi kami, dan bahkan kami mengandalkan kedudukan, kuasa kami. Awal-awal dalam waktu kami baru mengenal kepada Engkau, mungkin kami mengandalkan firman-Mu, lalu kami punya sesuatu, maka kami mengandalkan sesuatu itu. Balikkan kami kembali Tuhan, orang yang punya sesuatu itu, tapi prioritas kami yang kami andalkan adalah Tuhan dan adalah firman Tuhan. Sehingga hidup kami terus berkemenangan, menjadi impact yang besar bagi banyak orang. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.